Simbol-simbolnya itu sendiri terdiri dari yang namanya proses. Kemudian ada yang namanya terminator. Kemudian ada yang namanya data flow. Kemudian ada yang namanya data store. Oke, misalnya kita akan menggambarkan DFD untuk sistem informasi pendaftaran pasien. Oke. Nah, ketika kita mau menggambarkan sistem informasi pendaftaran pasien, sistem informasi, kita perlu mengidentifikasi, gitu ya, siapa saja penggunanya, proses apa yang akan dilakukan, gitu ya, dan apa hubungan antara keduanya, ya. Oke. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan jelaskan dulu. Jadi, DFD itu dapat dipandang sebagai diagram yang bertingkat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. DFD itu memiliki tingkatan, dimulai dari diagram DFD level 0 atau diagram konteks, gitu ya. DFD level 0 atau yang disebut dengan diagram konteks, gitu ya. Ada yang disebut dengan DFD level 1, DFD level 2 dan seterusnya, gitu ya. Sampai berapa? Sampai dibutuhkannya, gitu ya. Oke. DFD level 0 atau diagram konteks ini apa sih? Yaitu DFD atau diagram level dasar yang menggambarkan bagaimana sistem secara keseluruhan itu berjalan. Gitu ya. Contoh, misalnya DFD level 0 itu bisa menjawab pertanyaan ketika saya nanya, kamu mau bangun apa? Saya mau bangun sistem informasi pendaftaran. Itu teh kayak gimana aja sih? Kalian bisa akan menjelaskan. Oh iya, nanti yang make si A, B, C dan dia akan berhubungan sama sistem ini. Nah, di sistem tersebut data-data yang akan dialirkan data ini. Tapi nggak detail membahas fungsional secara detail. Oke, dia hanya melihat bahwa itu ada sistem secara keseluruhan penggunanya siapa, data apa yang mengalir. Tapi detailingnya di mana? Di DFD level 1, gitu ya. Contoh, saat saya mau menggambar DFD sistem informasi pendaftaran pasien, gitu ya. Saya harus memandang sistem informasi pendaftaran pasien ini proses besarnya apa? Oh, proses besarnya adalah proses pendaftaran pasien, gitu ya. Yang bisa diwakili oleh apa? Oh, ini adalah proses sistem informasi pendaftaran pasien, gitu ya. Nah, jadi prosesnya di sini adalah sistem informasi pendaftaran pasien. Itu proses besarnya, gitu ya. Walaupun nanti detailingnya, misalnya di sistem informasi pendaftaran pasien ini bisa ngapain aja sih? Bisa input pasien, hapus data pasien, cari pasien. Kemudian misalnya dia bisa cari laporan, buat laporan, dan lain-lain. Nah, itu ada di DFD level berikutnya. Tapi di DFD level 0 atau di diagram konteksnya, dia memandang prosesnya yang satu, yaitu proses sistem informasi pendaftaran pasien. Nah, itu proses di DFD level 0. Sorry, di level 0 tadi ya, di level konteks dipandang prosesnya itu apa? Sistem informasi pendaftaran pasien. Gitu ya. Nanti dijelaskan di level 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi bulat itu melambangkan proses yang mengolah sesuatu inputan untuk menjadi outputan. Karena saya ulang ya, di sini kalau kalian mandang berarti ada namanya input, proses, output. Nah, proses ini ada apa yang mengkonversi antara input untuk menjadi output. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya. Terminator. Terminatornya apa sih? Terminator itu entitas. Entitas yang berhubungan dengan sistem informasi. Tidak hanya orang. Dia bisa bentuknya orang, bisa berupa sistem informasi lainnya, berupa alat. Contoh, ketika saya mau menggambarkan DFD sistem informasi pendaftaran pasien, siapa penggunanya? Oh iya Pak, penggunanya ada yang namanya misalnya di sini petugas, ya, petugas pendaftaran. Ini ya, taruhlah saya sebutnya petugas pendaftaran. Dia ngapain? Oh dia yang akan input datanya dan lain-lain. Petugas pendaftaran. Oke.
Siapa lagi penggunanya? Nah, kita perlu identifikasi. Siapa lagi penggunanya? Oh, ada lagi Pak penggunanya. Misalnya penggunanya adalah manajer rumah sakit. Dia bisa melihat laporan Pak di rumah sakit. Siapa lagi Pak penggunanya? Misalnya, oh ada sistem lain yang berhubungan misalnya ya. Kalau dia sudah daftarin, kemudian daftar udah diolah, data masuk, ada lagi yang berhubungan, sistem yang berhubungan. Saya harus ngecek dulu BPJS-nya Pak. Oh iya, berarti berarti ada hubungan antara sistem ini dan sistem BPJS. Sistem informasi BPJS. Nah, ada misalnya bentuknya alat. Pak, dia setelah masukin data-data, kemudian dia bisa ngeprint. Berarti kan berhubungan ya, print sama printer, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini yang mau saya jelaskan adalah bahwa sistem DFD, terminatornya itu penggunanya, ya, penggunanya atau yang berhubungan itu tidak hanya orang saja. Dia bisa benda sistem lain, bisa sistem lain, gitu ya. Yang penting dia berhubungan mengambil data atau memasukkan data ke dalam sistem tersebut. Itu aja. Oke. Nah, kita beranjak ke petugas pendaftaran. Data apa yang data, kita bahas data flow ya. Data flow ini berupa data yang dialirkan. Kalau orang berhubungan dengan orang lain, menandakan bahwa dia berhubungan adalah dia melakukan pertukaran informasi, ngobrol gitu ya. Kalau saya ngobrol dengan si A misalnya, berarti kan saya berhubungan ya, ada hubungan gitu, ada hubungan pertemanan, misalnya ngobrol saya. Nah, berarti ada pertukaran data dari saya keluar ke telinganya si A gitu ya. Begitu juga si A akan mengeluarkan data dan masuk ke telinga saya. Nah, masalahnya di sistem informasi ini hubung obrolannya tidak bisa berdasarkan obrolan kayak manusia, mulut ke mulut gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah pertukaran data, gitu ya. Jadi, kalau dibilang bahwa petugas berhubungan dengan sistem informasi, hubungannya dalam bentuk apa? Oh, petugas memasukkan data pasien, gitu ya. Nah, oke. Berarti di sini bisa ditandai dengan data pasien yang dialirkan, gitu ya. Mau ditulis detail boleh nggak? Misalnya nama pasien boleh, nama pasien, alamat pasien, tel, telepon pasien, boleh kalian tulis detail seperti ini. Tapi misalnya, oh saya mau gelondongan saja, nanti saya beri keterangannya di bagian lain dari dokumen tersebut, boleh. Jadi sini cukup disebutkan dengan data pasien. Data pasien akan dialirkan ke petugas pendaftaran. Petugas akan memproses, gitu ya, akan memproses dan menyampaikan ke sistem informasi pendaftaran, gitu ya. Kemudian dia akan kembali, sistem kan informasi akan melakukan pengecekan, penyimpanan. Sistem informasi balikin lagi nggak data pasien? Oh iya, dia akan balikan lagi dalam bentuk apa? Misalnya list data pasien yang sudah terdaftar. Oh, oke. Berarti di sini ada data pasien juga. Pak, kira-kira ada data lain nggak yang dialirkan oleh petugas? Oh ada, misalnya petugas sebelum sebelum pakai sistem kan harus login Pak, harus ngetik gitu ya. Berarti kan ada juga data yang dialirkan berupa username dan password yang dialirkan dari petugas ke dalam sistem identifikasi, kemudian keluar dalam bentuk sukses login misalnya gitu ya. Oh ya udah, berarti di sini ada aliran yaitu data petugas. Oke, bawahnya pun sama, iya Pak, misalnya data petugas. Nah, oke. Pak, kenapa yang di sini nggak ada pasien? Kan pertanyaan gini. Coba, teman-teman coba identifikasi. Sebenarnya data pasien, datanya memang punya pasien. Tapi yang berhubungan secara langsung ke dalam sistem informasi itu pasien atau petugas. Apakah pasien itu mengetik langsung ke dalam sistem atau tidak gitu ya? Pertanyaan kan itu ya. Oh enggak, Pak. Pasien itu kan hanya ngasihin data saja, petugas yang ngetikin. Oh iya, berarti kalau ini yang terminatornya atau yang berhubungan secara langsung itu petugas, bukan pasiennya gitu ya. Jadi makanya di sini nggak ada pasiennya karena pasien tidak berhubungan langsung. Beda kasus ketika pasien itu bisa melakukan pendaftaran online. Nah, ketika bisa melakukan pendaftaran online berarti pasien menjadi salah satu terminatornya karena pasien yang akan mengalirkan data secara langsung ke sistem tersebut. Kalau ini saya berbicara konteksnya adalah sistem informasi yang offline, ya.
Oke, misalnya, Pak, kalau manajer gimana? Manajer misalnya dia perlu mengalirkan data apa misalnya? Ini kurang bawah ya. Manajer itu perlu mengalirkan data misalnya, nah, gitu ya. Dia juga perlu login, Pak. Oh, berarti data 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 petugas ya, data petugas, data saya sebutnya petugas ya, petugas dalam artian karyawannya, data petugas dialirkan dari manajer ke sistem informasi pendaftaran. Sistem informasi pendaftaran memfeedbackkan sesuatu, ya Pak, dia akan mengeluarkan selamat datang Bapak ini, gitu ya. Oh, berarti dia akan mengalirkan data petugas juga dong, gitu ya. Manajer bisa ngeliat apa lagi? Misalnya, oh dia bisa melihat data kunjungan gitu ya. Oke, berarti di sini misalnya data perawatan gitu ya. Karena dia bisa query tanggal Pak untuk melihat data perawatan tanggal ini. Oke, bisa di data. Nah, ini kan. Oke, manajer bisa melakukan itu. Coba sistem informasi BPJS. Ada nggak sesuatu yang dialirkan dari sistem informasi pendaftaran ke BPJS? Oh ada Pak, data pasien. Dia harus dicek BPJS-nya. Dia harus ngecek ke sistemnya BPJS. Apakah pasien ini anggota BPJS di Vaskes itu? Kalau enggak, dia akan balikan. Kalau iya pun dia akan balikan. Oh berarti ada yang dialirkan, yaitu data pasien. BPJS gimana? Mengalirkan data apa? BPJS mengalirkan data pasien Pak, tapi berupa data pasien BPJS. Oke, di sini data pasien BPJS. Nah, gitu kan dialirkan dari BPJS ke sistem informasi. Kemudian printer. Nah, coba identifikasi. Printer itu mengalirkan data ke dalam sistem atau menerima data dari sistem. Apakah dia ngetik masukin data ke dalam sistem? Oh enggak. Berarti gimana dong? Printer pasif, Pak. Printer hanya menerima data saja. Data kartu pasien yang akan di-print. Oh, berarti di sini adalah data pasien, gitu ya. Data pasien. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh dari DFD, Sistem Informasi Pendaftaran Pasien, DFD level 0, sorry, DFD level 0 atau diagram konteks. Ini Sistem Informasi Pendaftaran Pasien. Nah, di sini teman-teman jangan bingung nanti ketika mendengar ada yang menyebut bahwa diagram konteks itu tidak sama dengan diagram level 0. Ada bukunya. Ada juga yang menyebutkan bahwa oh diagram level 0 itu adalah diagram konteks. Ada juga bukunya ya. Jadi jangan bingung. Yang menyebutkan DFD nama lainnya adalah diagram level 0 itu sorry diagram konteks adalah diagram level 0 itu adalah buku salah satunya adalah Pressman. Kalau yang menyebutkan bahwa DFD diagram konteks itu tidak sama dengan DFD level 1 dari DFD level 0 itu ada yang sebut yang menyebutkan Kendall-Kendall gitu ya. Jadi jangan jadi keributan ya. Tapi di mata kuliah ini, di bahan yang saya ajarkan, kita sepakati bahwa DFD level 0 itu sebutannya adalah diagram konteks. Di mana diagram konteks ini masih perlu penjabaran. Kok perlu penjabaran, Pak? Coba lihat di sini. Ketika saya bilang petugas pendaftaran mengalirkan data pasien gitu ya. Data pasien jenis apa yang dialirkan dan fungsinya untuk apa sih? Sistem informasi ini apa sih fungsinya gitu ya. Oke, dia bisa ngapain aja sih? Kan belum belum tahu ya. Misalnya sistem dia dia bisa menginput data pasien. Ketika melakukan input data pasien, data apa yang dialirkan? Nah, ini kan perlu diidentifikasi, perlu dijabarkan. Nah, penjabaran ini ada di level 1. Nanti level 1 kalau perlu penjabaran lagi ada level 2, level 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi eh, diagram-diagram ini yang merupakan bagian dari diagram level 0. Sorry, bagian dari DFD, data flow diagram atau DAD. Oke, kita akan lihat, Pak, kalau level 1 apa sih penjabarannya gitu ya? Oke, kita akan lihat. Tapi sebelum kita lihat, kita balik dulu ke sini ya, biar nggak bingung. Oke, tadi ini udah kita bahas. Bedanya apa yang Jane Sarsen bentuknya saja. Pak, tadi data flow belum dibahas ya. Data flow biasanya muncul di DFD level 1 gitu ya.
Di DFD level 0 tidak dimunculkan data flow, gitu ya. Data flow itu apa sih? Database. Contoh, ketika saya membicarakan tentang data pasien, gitu ya, pasti ada dong database yang berhubungan, yaitu apa? Dia database pasien, gitu ya. Kalau saya berbicara tentang misalnya saya mau melihat laporan transaksi, berarti ada dong database yang saya gunakan, yaitu database transaksi, ya. Oke, saya balik ke sini. Ini terminator. Terminator adalah batasan sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan. Dia sebagai sumber input atau tujuan output yang berhubungan, gitu ya. Jadi teman-teman ketika menggambar DFD perlu identifikasi, yang pertama fungsinya sistemnya apa saja, yang kedua penggunanya atau penggunanya yang menerima input atau menghasilkan output, yang menerima input, yang memberi inputan atau menangkap inputan siapa saja. Oke, terminator. Nah, sini kita lihat aturan dalam penggunaan adalah tidak boleh berhubungan langsung sesama terminator dan dengan data store. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Tidak boleh ada hubungan langsung antara terminator dengan terminator. Di sini misalnya ada terminator nih, berhubungan langsung sama terminator. Ini nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Tidak bisa input tanpa diproses langsung menjadikan output. Kan nggak mungkin ya. Jadi ini kalau ini ibaratnya adalah ini input langsung menghasilkan output, ya kan nggak bisa. Di sini harus ada proses. Nah, berarti kalau prosesnya nggak ada, nggak ajaib dong. Berarti nggak mungkin. Makanya di situ disebutkan bahwa terminator tidak berusaha berhubungan dengan terminator. Begitu juga terminator tidak bisa berhubungan dengan data store. Contoh, kalau data store kan ibarat lemari ya. Berarti kan kalian harus melakukan penyimpanan ke lemari gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Orang ujuk-ujuk nggak ngapa-ngapain, barangnya udah di lemari. Kan bingung ya. Gimana cara masuknya? Pasti kan harus ada orang minimal jalan dulu, gerak dulu, buka lemarinya, taruh bajunya. Itu proses. Tapi kan nggak mungkin begitu saya diem, di ujung-ujung barangnya udah ada di lemari. Kan nggak bisa ya. Berarti kan nggak mungkin juga ya. Nah, berarti tidak mungkin terminator berhubungan langsung dengan data store. Oke, kita lihat lagi contohnya. Di sini disebutkan, dia diberi nama berupa kata benda atau kata bagian. Tidak boleh memiliki nama yang sama kecuali memiliki memang objeknya sama. Harus memberikan data input dan menerima data output. Dia tidak boleh menjadi terminator kosong. Contoh, contoh. Misal, teman-teman menggambarkan terminator. Di sini ada proses nih. Udah aja gambarnya kayak gini. Nggak ada hubungan sini. Lah, namanya data flow diagram harus ada yang dialirkan. Kalau nggak ada hubungan, ngapain digambarin gitu? Berarti kan dia nggak berfungsi, nggak usah digambarin. Nah, makanya nggak boleh kalau kosongan aja gini, ini nggak ada di sini. Di bagian merahnya sini nih, ini nggak ada sebenarnya. Yang merah ini nggak ada. Ya kan nggak bisa ya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini, proses. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau mesin komputer di mana aliran data masuk, diproses, ditransformasikan menjadi output. Oke. Setiap proses harus diberikan penjelasan yang lengkap, meliputi identifikasi proses. Umumnya berupa satu angka atau menunjukkan nomor acuan. Nah, jadi gini teman-teman. Nanti di di yang tadi sistem yang tadi itu kan hanya ada di DFD level 0 hanya ada sistem informasi pendaftaran. Di level selanjutnya itu akan melakukan breakdown. Sistem informasi pendaftaran ini apa dipecah-pecah. Jadi misalnya fungsi yang pertama yaitu apa namanya? Mengolah data pasien. Yang kedua fungsinya mengolah data laporan. Ketiga, mengolah data petugas. Nah, jadi yang satu besar tadi ditransformasikan ke tiga, di mana masing-masing prosesnya itu akan beri nomor mengolah data pasien 1.0 mengolah data pasien, 2.0 mengolah data transaksi, 3.0 mengolah data petugas. Nah, itu perlu dinomorin. Kenapa? Karena dia di breakdown. Jadi nanti kalau di breakdown ke dalam level berikutnya, dia tidak bingung. Contoh, ini ya. Level satunya adalah kalian sebutkan sistem informasi
pendaftaran gitu ya. Ini level 0 atau konteks. Dia perlu di breakdown. Jadi apa nih? Jadi 3 biji. Nih, jadi 3 biji ya. Yang pertama, 1.0 dia akan jadi mengelola pasien gitu ya. Fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah mengelola transaksi gitu ya. Transaksi ya. Si atau mengelola pendaftaran gitu ya. Yang ketiga, fungsinya apa? Mengelola petugas gitu ya. Nah, ini kan fungsinya. Jadi fungsi fungsi sistem besarnya adalah sistem informasi pendaftaran pasien. Dia di breakdown punya 3 fungsi utama. Bisa mengelola pendaftaran, mengelola pasien, mengelola petugas. Sama kayak kayak kita bilang ini, Instagram. Kalian kebayang kan? Fungsi besar sistem besarnya atau level nolnya adalah Instagram. Level satunya apa? Fungsi utamanya. Oh, ada 3 misalnya fungsi utamanya, yaitu post, story, reels. Nah, itu fungsi utama. Di dalam post nanti akan ada lagi posting post, delete post, searching post, gitu ya. Sama ini juga di sini akan dijabarkan ini di level 1 ya. Nah, di level 2-nya perlu dijelaskan lagi karena ini kurang jelas. Pasiennya ngapain aja? Oke, dia akan di breakdown menjadi misalnya ya 1, 2, 3 Pak, gitu ya. Di sini 1.1. Nah, perlunya nomor itu apa? Untuk menjelaskan 1.1 prosesnya apa? Memasukkan atau input ya, input pasien. Oke, prosesnya selanjutnya apa? 1.2, delete pasien. Apa selanjutnya? 1.3, cari pasien. Kemudian satu lagi misalnya ya, yang paling standar ini ya, paling standar kayak gini. Satu lagi 1.4, ubah pasien. Nah, ini jadi dari satu ini di breakdown menjadi nih menjadi 4 lainnya gitu ya. Ini pun sama, nanti agak 1 mengelola pendaftaran, 4 lagi, ini ada 4 detailing lagi gitu ya, bisa. Atau misalnya mengelola pendaftaran itu ngapain sih? Oke, hanya ada 2 Pak fungsinya. Ini, nah gini misalnya, dia akan diberikan menjadi 2, mengelola pendaftaran. Hanya, oh enggak, ini ya, mengelola 2.0 gitu ya, 2.0, 2.1 sorry. Mengelola daftar. Fungsi yang kedua adalah misalnya 2.2, mencetak kartu. Nah, bisa kayak gini ya. Nanti sini silakan sini. Nah, sini. Nah, mengelola petugas. Kalau mengelola petugas sama Pak, misalnya input, update, delete, search gitu ya. Input, update, delete, search ya. Input, input, misalnya update, sini delete, sini search. Nah, gitu ya. Ini level 2-nya. Level 3 gimana? Kita lihat level 3-nya. Level 3 gitu ya. Misalnya, ada yang perlu dijabarkan lagi nggak? Oh, nggak ada. Ini nggak perlu jabarkan, nggak perlu jabarkan, jabarkan, jabarkan. Oh, 1 Pak yang perlu dijabarkan, 2.1. Oh, ya udah, berarti saya cukup menjabarkan yang 2.1 saja. Menjadi misalnya input, update, delete, search gitu ya. Input, update, delete, search. Berarti di sini nomornya, trackingnya berarti mengelola daftar 2.1.1. Input daftar 2.1.2.
update daftar 2.1.3 delete daftar 2.1.4 ubah cari ya cari search daftar gitu ya. Nah gini ya. Ini penggambaran bulatan-bulatannya teman-teman ya. Kita belum gambar. Nah yang tadi kita gambar baru yang ini saja. Oke. Nah berarti perlu perlu dijabarkan untuk yang ini. Oke, kita perlu jabarkan. Kita gambarkan lagi. Iya Pak, digambarkan lagi. Contoh, ayo kita kembali ke yang tadi ya. Tapi sebelum kembali ke tadi kita kasih dulu ya ke yang slide dulu. Nah, ini kan udah ya proses, nama proses. Kemudian proses itu tidak boleh hanya ada masuk saja tapi tanpa ada keluarnya. Oke, contoh. Proses itu dilarang apa? Proses itu tidak boleh seperti ini. Contoh. Dia hanya ada masuk saja tanpa keluaran. Dia hanya kayak gini saja. Ini tidak boleh, teman-teman ya. Kenapa? Ini kayak makan tapi nggak bisa buang air. Ya, kan nggak boleh. Atau dia gini, nggak mungkin juga. Nggak pakai masukan, tiba-tiba ada outputan. Nah, berarti nggak sehat. Nah, proses itu harus gimana? Proses itu harus menerima inputan dan menghasilkan outputan. Gitu ya. Ada inputnya, ada outputnya. Jadi kalau stuck saja, nggak boleh. Gini nggak boleh. Gini saja juga nggak boleh. Gitu ya. Apalagi kosongan gini, nggak boleh. Ngapain dia ada prosesor nggak ngeproses apa-apa? Gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Data store. Data store ini yang tadi saya bilang ya, tabel, acuan, arsip, database gitu ya. Tidak boleh berhubungan langsung dengan data store. Data store lemari nggak bisa berhubungan sama lemari. Kan nggak mungkin barang satu dari lemari satu langsung pindah ke lemari lain tanpa diproses. Nggak bisa. Lemari juga tidak bisa berhubungan dengan data store. Oke. Data store ini bisa memasukkan data atau mengambil data dari data store. Oke. Kemudian arus data. Arus data ini berisi data yang dialirkan. Oke. Data yang dialirkan dari satu titik ke titik lainnya. Oke. Dan di arus data ini harus ditunjukkan data mana yang dialirkan dan data apa saja yang dialirkan. Contoh, ketika kita berbicara tentang data store, maaf, data flow, tidak boleh teman-teman hanya nulis seperti ini saja. Teman-teman di sini perlu mencantumkan di sini data apa? Data pasien. Yang dikeluarkan apa? Data pasien. Nggak boleh hanya kosongan gini. Karena nggak jelas ini data apa gitu kan. Jadi pertanyaan ini. Ini nanti dari ini data apa? Nah, ini nggak boleh. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, eh, kita lihat teman-teman ya. Ini juga kesalahan lain yang tidak boleh dilakukan. Data itu harus dalam bentuk paket data. Jadi teman-teman tidak boleh menggambarkan kayak gini. Misalnya nih, sini ada terminator, ini data. Data yang dialirkan sini apa? Oh, data petugas. Isi kalian tulis ini data petugas. Ada data lagi nggak? Oh, ada lagi data pasien. Ada data lagi nggak? Ada lagi data transaksi. Ada lagi data nggak? Ada. Ini nggak boleh. Jadi nanti jadi makin ribet kan? Wah, jadi penuh gitu. Apalagi belum ditambah yang ke sini mengalir gitu. Nah, yang boleh gimana? Yang boleh itu gini. Ini misalnya sini ada terminator. Satu saja. Cuman ditulis sini data petugas, koma, data pasien, koma, data bla bla bla, koma, bla 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 gitu ya. Jadi panahnya satu saja. Panah yang ke sini pun satu saja. Nggak boleh ribet kayak gini. Ini lagi di sini. Waduh, ribet banget. Bacanya susah. Gitu ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang ini boleh. Nah, oke. Kemudian eh kita sini ya. Kita lihat.
Jadi jangan bingung ya di slide ini, di sini ya karena dirancang oleh tim dosen, di sini dibilang bahwa DFD itu eh, DFD itu berbeda dengan level diagram konteks. Kalau yang ini berarti dia menggunakan referensi yang Kendall ya. Keseimbangan antara data konteks dan diagram level nol, dia beranggapan bahwa konteks dulu baru level nol, satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau saya menggunakan referensi yang diagram konteks adalah diagram level nol. Berarti penjabarannya level satu, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman. Oke. Ketika saya level membangun DFD, saya harus mulai dari DFD level nol atau diagram konteks. Oke, diagram konteksnya itu apa? Prosesnya satu saja, yaitu sistem informasi apa yang akan dibangun dan yang akan dialirkan data-data yang perlu dialirkan, gitu ya. Misalnya data X dialirkan dari terminator satu ke sistem informasi. Yang data yang ke ini T2 ya. T2 pun sama, gitu ya. Nah, di sistem ini akan di breakdown, dijabarkan. Dijabarkan ke sistem yang lebih detail, yang seperti saya bilang tadi. Misalnya di sini sistem informasi, di sini adalah manage data sorry. Di sini manage data pasien misalnya, mengelola data pasien, di sini mengelola data petugas, di sini mengelola data eh, petugas pasien tadi siapa apalagi transaksi misalnya gitu ya. Ini penjabarannya. Oke. Nanti yang perlu kalian ingat adalah data yang dialirkan di DFD level nol itu harus sama dengan yang dialirkan di DFD level satu. Jadi misal, kalau T1 ke sistem informasi hanya mengalirkan X saja, jangan tiba-tiba menjadi X dan A misalnya. Jangan, nggak boleh gitu ya. Di sini ya pasti harus X saja yang mengalir gitu ya. Karena apa? Karena berupa penjabarannya kan. Berarti harus yang dijabarkan ini harus sesuai dengan yang utamanya gitu ya. Nggak boleh ditambah-tambahin. Di sini X saja nggak bisa ketambah di sini, nggak bisa di sini data misalnya data pasien. Di sini data pasien, di sini ujung-ujung data pasien sama data keuangan. Oh, nggak bisa. Kalau mau tambah keuangan, berarti di atasnya pun harus tambah keuangan. Di sini juga sama, lihat tuh. Di sini yang ditangkap Y, berarti yang di sini ya Y saja gitu ya. Misalnya gitu. Jangan jadi Y sama N misalnya, nggak bisa. Gitu ya. Oke, ini eh, perlu dijabarkan lagi. Misalnya ada sesuatu proses yang butuh breakdown lagi. Oke, berarti breakdown jadi 2.1, 2.2. Apa yang di breakdown? Proses yang ini nih. 2.0 akan di breakdown jadi 2.1 dan 2.2. Oke. Nah, oke. Kita coba kembali ya ke penggambaran sini ya. Nah, ini. Mungkin ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini perlu ada penjabaran lebih lanjut. Perlu penjabaran lebih lanjut. Apa yang perlu dijabarkan? Ya ini. Nih, diagram ini itu perlu dijabarkan. Aduh, nggak bisa. Karena di sini belum belum jelas sistem informasi pendaftaran pasien ini fungsinya untuk apa saja, gitu ya. Oke, ketika saya misalnya, oh ya sistem informasi pendaftaran ini perlu dijabarkan jadi mengelola petugas, mengelola manajer berarti manajer RS itu berarti mengelola laporan, kemudian mengelola BPJS sama fasilitas cetak kartu misalnya. Sudah, berarti di sini saya perlu membuat eh, penjabaran 4 lingkaran baru berarti ya. Nggak bisa di sini. Oke. Di sini saya perlu jabarkan jadi 4. Satu, dua. Ini sini saya contohkan kecil-kecil saja ya. Tapi kotaknya pun harus sama. Kalau di atas 4 berarti di sini juga 4. Ini kan 4 ya. Satu, dua, tiga, 4. Berarti penjabarannya pun harus 4. Ini petugas pendaftaran.
Di sini ada manajer RS, RS. Di sini ada sistem informasi BPJS. Di sini ada namanya printer. Ya, oke. Petugas, berarti sistem ini akan saya jabarkan menjadi 4. Apa saja yang saya jabarkan jadi 4? Oke, yang pertama eh, di DFD level satunya mengelola pendaftaran misalnya. Oke, DFD level 2-nya apa? Di DFD level 2 misalnya di proses 2 apa saja? Misalnya mengelola laporan, ya. Kemudian di tiganya mengelola eh, BPJS gitu ya, BPJS, BPJS. Di empatnya berarti mencetak kartu. Nah, gitu ya. Nah, ini akan yang ini perlu dijabarkan. Oke, ini ya. Nah, oke. Panahnya gimana, Pak? Panahnya sama aja. Petugas pendaftaran ada hubungan ke sistem informasi? Oh, ada. Sistem berarti ini ada hubungan sini. Dalam bentuk apa? Pendaftaran, petugas pendaftaran mengelola pendaftaran. Berarti dia masukinnya apa? Data pendaftaran, yaitu data pasien. Data petugas gimana, Pak? Data petugas mengelola laporan ya mungkin bisa masuk sini ya. Atau kalau mau bikin satu lagi boleh mengelola petugas. Tapi kalau diinkludkan, oh mengelola pendaftaran itu include dengan mengelola data petugas. Oke, petugas tulis sini. Nanti yang dibalikan ke sini ada nggak? Ada lagi yang dibalikan ke sini. Apa? Yang tadi nih data pasien petugas. Tadi mengalir ke sini gitu ya. Data laporan juga gimana? Data laporan siapa yang pakai? Lihat. Laporan, mengelola laporan. Yang pakai siapa ya? Oh, manajer RS. Berarti data yang dialirkan dari manajer RS ke laporan. Di sini ada yang dialirkan, kemudian di sini ada yang dialirkan kembali ke sini. Mengelola BPJS, siapa yang pakai? Oh, mengelola BPJS ini yang menggunakan adalah sistem informasi BPJS. Berarti ada mengelola ke sini. Nah, sorry, berarti ini ada yang dialirkan dari sini ke sini. Oke, printer gimana? Printer fungsi untuk mengelola pendaftaran enggak, mengelola laporan enggak, mengelola BPJS enggak. Oh, cetak kartu iya. Data printer dialirkan ke sini, lihat panahnya. Oh, ini enggak dari sistem ke sini. Oh, berarti panahnya enggak ke sini. Berarti panahnya gini ke sini. Nah, tinggal ini kalian lengkapin. Data petugas. Berarti di sini apa yang dialirkan dari manajer ke sini? Ini data petugas. Kemudian ada data perawatan. Nah, jangan ujuk-ujuk muncul di sini data, misalnya muncul muncul ujuk-ujuk di sini data transaksi gitu ya. Transaksi. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa ada data transaksi. Lah di sini nggak ada data transaksi, lihat. Jadi jangan memunculkan sesuatu yang baru, tapi di level sebelumnya tidak ada. Kalau mau di sini ada, berarti di sini teman-teman perlu tambahkan data transaksi. Itu perlu tambahkan. Oke. Nah, nanti dilengkapi juga. Ini kan baru yang bawah sini. Nanti sini pun teman-teman lengkapin. Data yang dikirimkan dari sistem ke terminator dilengkapi. Data yang dikirimkan dari mana nih? BPJS ke sini perlu dilengkapin. Sini dari sistem ke BPJS perlu dilengkapin. Printer dari cetak kartu ke printer perlu dilengkapin gitu ya. Nah, ini disebut dengan DFD level satu. Nanti level 2 gimana? Ya di breakdown lagi jika ada yang butuh di breakdown. Mengelola kayak tadi saya bilang. Jadi jadi input, update, delete, search. Ya sudah, berarti level 2-nya teman-teman akan menggambarkan ada lagi input, update, delete, search. Ini level 2 untuk mengelola siapa nih? Mengelola pendaftaran. Kita lihat mengelola pendaftaran. Di mengelola pendaftaran yang berhubungan siapa? Yang mana? Oh, yang berhubungan ini saja. Ya sudah. Berarti yang perlu dituliskan adalah terminatornya satu saja petugas.
Nggak usah ada manajer sini. Kan nggak ada hubungannya misalnya. Misalkan manajer, misalnya manajer kan di sini nggak ada hubungan dari sini ke sini. Ya sudah, nggak usah diada kan hubungannya. Ya. Nah, misalnya, oke. Nah, nanti nanti akan ada hubungan sini, 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 sini. Nah, gitu ya. Nah, dan jangan lupa di DFD level 1 mulai muncul yang namanya data store. Di sini perlu data store. Misalnya mengelola pendaftaran, perlu kalian munculkan data store. Database pendaftaran, hubungan ke sini. Database pendaftaran ngapain? Pendaftaran. Mengelola transaksi ke sini mengalirkan data apa? Data pendaftaran. Balik ke sini berupa apa? Data pendaftaran. Di sini pun ada misalnya data BPJS. Ya. Mengalir ke sini ada data BPJS, mengalir ke sini adalah data BPJS. Mengelola laporan, laporannya dari mana? Bisa laporan dari pendaftaran, bisa laporan BPJS. Berarti ini berhubungan ke sini, berhubungan ke sini, sini, gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat tentang DFD level 2. Nah, di level 2 ini juga perlu ditampilkan namanya data store. Kalau ini pendaftaran berhubungan dengan database pasien saja, ya tulis database pasien saja. Jadi berhubungan sini, sini, ini sorry. Ini nanti berhubungan ke sini, ini berhubungan ke sini, 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 nih, sini, dan seterusnya. Oke, itu level 2. Nanti ada level 3 breakdown lagi. Ini baru level 2 mengelola data pasien ya. Mengelola data pasien yang mana? Baru kita membreakdown yang ini saja. Sorry, mengelola pendaftaran. Baru breakdown yang ini saja. Belum yang ini, belum yang ini, belum yang ini. Berarti DFD level satunya ada sekitar 4 4 DFD lagi ya. DFD. Nah, oke, jadi ini untuk mendetailkan proses-proses. Oke, teman-teman ya. Nah, kita lihat di level di bagian nah di sini ya. Ini kesalahan-kesalahan dalam penulisan DFD. Teman-teman dituntut untuk bisa mengidentifikasi apa saja kesalahannya. Contoh, kalau tadi saya bilang, jadi dia pokoknya harus ada input, proses, output, gitu ya. Pokoknya sesuatu terminator terminator yang nggak lewat proses itu pasti salah. Oke, cari aja. Ini, oh terminator terminator salah. Ini ya. Ehm, yang terminator terminator ini salah. Oke, saya nggak bisa ini. Nggak, nggak ada. Oke, sebentar. Nah, gini. Nah, ini berarti nggak muncul ya. Maaf. Nih, salah ya. Nggak boleh. Nih, nggak boleh. Apalagi yang salah? Nih, ujuk-ujuk ada inputan nggak ada terminatornya. Salah. Kemudian lihat, ini proses hanya ada input 3 kali masuk nih. Sorry, 4 kali masuk. Masa nggak ada keluarannya? Berarti salah, harus ada keluarannya. Ini hanya ada keluaran, nggak ada masukan. Salah, mungkin harusnya ke sini gitu ya. Kemudian lihat lagi, apa lagi? Data store ke terminator nggak boleh. Harus ada prosesnya di sini ya. Kemudian data store ke proses boleh. Proses ke terminator boleh. Nah, ini nggak ada nih. Di sini nggak ada terminator. Oke. Jadi nggak ada terminator atau nggak ada itu salah berarti ya. Kemudian ini data store ke data store nggak boleh nih. Harusnya ada proses sini gitu ya. Itu cara identifikasinya teman-teman. Jadi ada patokan yang tadi nggak boleh. Terminator ke terminator nggak boleh. Proses yang nggak ada inputnya nggak boleh. Proses yang nggak ada outputnya nggak boleh. Kemudian data store ke data store nggak boleh. Data store ke terminator nggak boleh. Terminator ke data store nggak boleh. Kemudian apa lagi? Nggak punya terminator langsung masuk nggak boleh. Pak proses ke proses boleh nggak? Boleh. Ini proses ke proses boleh. Oke. Nah, jadi itu kira-kira tentang DFD, teman-teman. Pertama mengidentifikasi
bagaimana cara menggambarkan DFD, identifikasi sistemnya seperti apa, fungsinya seperti apa data yang akan siapa penggunanya atau sistemnya yang berhubungan siapa saja, kemudian data apa saja yang dialirkan, gambarkan diagram level 0 atau konteksnya, kemudian breakdown ke level 1, 2 dan selanjutnya, dan jangan lupa identifikasi kesalahannya. Jangan sampai kalian menggambar tapi salah. Oke. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Penjelasan lainnya sudah ada di slide terpisah, yaitu pembahasan soal yang sudah saya berikan. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.